Halo sahabat pengangguran, kali ini saya akan mereview hasil graftingan saya untuk pemula yang belajar grafting anggur. Jadi saya akan menunjukkan teknik grafting yang aman, yang kemungkinan tumbuh dan hidup itu di atas 60%, setidaknya 60%. Jadi pada awalnya saya dulu di bulan Agustus menggrafting anggur dengan cutting, yang cuttingnya itu belum berkalus, pemirsa, belum berkalus. Jadi ini saya tunjukkan, saya menggrafting anggur yang dulu belum berkalus. Nah ini dia, ini dulu saya grafting, kondisi cutting ini belum berkalus karena saya terlalu ambisi ingin cepat belajar grafting. Saya membeli entres, kemudian membeli cutting yang belum berkalus karena harganya lebih murah belum berkalus itu. Karena pilihan saya harga yang belum murah itu, akhirnya saya memilih cutting yang belum berkalus. Namun ternyata hasil graftingan saya itu hasilnya itu kecil sekali persentase tumbuhnya. Jadi yang gelombang pertama di bulan Agustus itu saya menggrafting 100 batang, 100 cutting ya, 100 cutting ini. Yang tumbuh itu 9 pohon. 9 pohon. Karena dari hasil grafting yang belum berkalus, cuttingnya yang belum berkalus, kemudian saya grafting, lalu saya tancapkan ke media tanah langsung. Jadi dia cukup berat, energi yang ada di cutting ini cukup berat sekali untuk bisa menumbuhkan entresnya, karena pekerjaan si cutting ini masih bertumbuh pada akar. Jadi dia belum bisa untuk menumbuhkan ini. Nah, pada gelombang kedua saya juga melakukan, saya penasaran kan waktu itu. Pada gelombang kedua saya lakukan lagi, saya ingin melihat kesalahan saya ada di mana. Nah ini saya lakukan lagi, ini pada gelombang kedua saya melakukan grafting pada cutting yang belum berkalus. 90 cutting saya grafting. Ini sisa-sisanya yang gelombang kedua di bulan September ini. Ini saya grafting dalam keadaan belum berkalus juga. Terus akhirnya hasilnya juga sama, dia tidak tumbuh, sulit untuk tumbuh, sangat sulit sekali untuk tumbuh. Entres cukup bagus kondisinya, cutting juga bagus, namun belum berkalus. Entresnya tidak tumbuh, namun ini tumbuh pada cabang-cabang rootstocknya. Bagian rootstocknya tumbuh. Ini ada yang bawa bunga juga nih. Ini pertumbuhan asli dari rootstocknya. Ini jenis Yellow Belgian. Ini jenis Yellow Belgian bagi tumbuhnya. Dari 90 cutting itu tidak ada yang tumbuh, pemirsa. Ini sisa-sisanya saja, yang lainnya sudah pada kering. Ini sisa dari 90, yang lainnya kering. Nah ini dia, ini ada pertumbuhan, namun stuck sudah sebulan lebih. Ini dia cuma begitu saja, nggak tumbuh-tumbuh. Malah yang subur yang dari cuttingnya asli. Nah ini kemudian saya menyimpulkan bahwa menggrafting pada cutting yang belum berkalus itu untuk kemungkinan pertumbuhannya sangat kecil sekali, pemirsa. Kemudian saya coba melakukan grafting lagi pada gelombang ketiga. Lalu saya membeli cutting karena pilihan saya mencari harga yang murah.
Kemudian saya membeli cutting yang belum berkalus. Kemudian saya pendam dulu pemirsa. Agak gelap, saya angkat dulu deh. Saya membeli cutting yang belum berkalus, kemudian ini saya pendam pada kokopit. Nah, kokopit yang saya basahi ini sebelumnya, kokopit ini saya rendam dengan B1 supaya ada vitamin B yang menyerap pada kokopit. Kemudian saya gunakan untuk memendam ini cutting. Nah, tujuannya supaya cutting saya yang saya beli itu belum berkalus supaya berkalus dulu, dan mudah-mudahan malah berakar, itu akan lebih baik. Nah, seperti ini nih. Nah, saya mencari tujuannya, saya pendam untuk menumbuhkan akar atau minimal berkalus. Ini saya pendam 7 hari sudah keluar akarnya. Kemudian kalau sudah berakar ini, nah lalu saya lakukan grafting pada ini dengan catatan entresnya juga kondisi bagus, artinya bagus itu masih segar, bootnya itu juga bagus, bootnya tidak coklat-coklat. Kalau coklat yang seperti keluar serabut-serabut coklat itu agak rawan ya, itu ada kemungkinannya mati. Tapi kalau yang masih segar, masih puncup tapi gemuk segar begitu, insya Allah itu yang bagus. Kemudian cutting ini, nah, saya tidak menggunakan media tanah, saya menggunakan media kokopit yang saya bungkus dengan plastik biasa. Ini plastik setengah kiloan, plastik yang warna agak gelap nih, plastik seperti ini. Nah, saya menggunakan kokopit yang sudah saya rendam dengan vitamin B1 ya. Saya rendam, kemudian saya peras supaya tidak basah-basah benar. Kemudian saya gunakan ini, saya masukkan plastik, kemudian ini saya tancapkan. Nah, hasilnya ini 2 minggu yang lalu saya menggrafting ini Everest, jenis Everest. Nah, ini jadi cutting saya yang sudah berakar ini, dia akarnya luar biasa banyak dan tumbuh. Ini yang paling akhir nih tumbuhnya nih. Jadi cutting itu sudah mampu mencari, akarnya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan cutting ini untuk mensuplai entres. Insya Allah ini aman ini untuk proses grafting para pemula. Saya juga para pemula ini, saya juga pemula belajar, cuman berbagi ilmu, mudah-mudahan ini membantu. Nah, ini juga masih Everest, bawa bunga lumayan. Ini mungkin entresnya entres tersier ya, entres tersier. Terus sebelumnya sudah dilakukan pemupukan mikro, jadi mungkin dia bawa bunga. Padahal di akar ini nutrisinya belum cukup untuk berbunga, namun ternyata setelah tumbuh dia bawa bunga. Ada kemungkinan entresnya ini entres tersier, waktu memotong yang dipotong itu entres tersier kemungkinan. Nah, ini saya menggrafting itu 2 minggu yang lalu. Awalnya yang di atas ini saya taruh di bawah di tanah. Nah, itu kemudian yang tumbuh saya naikkan, saya pisah supaya untuk mengontrolnya lebih mudah, mana yang sudah tumbuh, mana yang belum. Ini sisa-sisa yang belum tumbuh, namun ada tanda-tanda mulai sprout. Walaupun akarnya sudah berlebihan, akarnya sudah panjang-panjang, tapi sudah ada tanda-tanda mau sprout. Saya biarkan saja sampai dia betul-betul tumbuh. Dan pemirsa, oh ya,
Ini ketika saat menggrafting pada proses menuju pertumbuhan, kalau ada yang tumbuh-tumbuh di batang utama, batang rootstock ini, sebaiknya dihilangi supaya fokus pertumbuhannya tidak mengganggu entres. Kalau tidak dibuangi nanti dia akan bertumbuh di sini terus, entresnya nanti kalah. Ini selalu saya potesin yang di batang rootstocknya. Ini sudah ada tanda-tanda mau sprout terlambat, karena setiap entres membawa karakter masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Nah, ini baru saja 3 hari yang lalu Julian. Ini Pisutelo sudah ada tanda-tanda plastiknya mulai membengkak, mudah-mudahan segera sprout. Ini akademik, plastiknya juga sudah membengkak, mudah-mudahan segera sprout. Ini banana, itu plastiknya juga sudah mulai membengkak. Ini Everest lagi. Kemudian yang di atas CRP ini juga sudah ada tanda-tanda mulai mau sprout, plastiknya juga sudah mulai membengkak. Ini Jack Salut sudah tumbuh tapi akarnya belum kelihatan. Ini Cotton Candy, ini akarnya sudah kelihatan dikit nih. Nah, ini Ninel pemirsa, ini Ninel saya juga melakukan hal yang sama. Jadi pada saat yang bersamaan 2 minggu yang lalu saya menggrafting yang bersamaan itu Everest dan Ninel. Ini totalnya antara Everest dan Ninel itu ada sekitar 110 ya, 110 kalau nggak salah waktu itu saya itu. Ada 110 cutting yang saya grafting. Jadi kalau nggak salah 60 Everest, 50 Ninel. Nah, alhamdulillah ternyata dengan cara seperti ini kemungkinan atau persentase tumbuhnya lebih besar dibandingkan dengan cara saya yang gelombang pertama dan kedua. Nah, ini sudah tumbuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kali 4 40. Ini sudah tumbuh 40 dari sekitar 50 pohon ya. 50 pohon sudah tumbuh 40. Ini cukup luar biasa nih akarnya pemirsa. Akarnya. Dengan plastik ini kita bisa mengontrol pertumbuhan akar. Bila terjadi pertumbuhan yang lambat, kita bisa menganalisa apa faktornya. Kita bisa melihat akarnya langsung. Kalau di plastik gelap polybag kita nggak bisa ngontrol akarnya. Nah, ini dia. Nah, saya menggunakan media ini yang tidak bisa ditembus oleh akar. Karena kalau akar ini nanti nembus ke tanah, ini nanti nanti bikin stres ya. Jadi saya carikan tempat yang keras yang nggak bisa ditembus oleh akar. Dan ini media ini pemirsa, saya menyiramnya 5 hari sampai seminggu, 5 hari sampai 7 hari sekali lah. Saya semprot aja, dia nanti akan meresap lewat ini di tali biasa. Ini cukup murah meriah dan hasilnya lumayan bagus. Mudah-mudahan ini sangat membantu pemirsa. Sementara itu yang bisa saya berikan untuk pemula seperti saya, harapannya kan inginnya tumbuh. Mudah-mudahan dengan teknik seperti ini bisa membantu para pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini membantu. Selamat siang.